Bismillahirrahmanirrahim. Ada kejadian yang unik sekali. Nabi SAW waktu menerima ayat ini turun, begitu selesai, langsung Nabi SAW naik di atas mimbar, mengumpulkan seluruh masyarakat. Masyarakat Madinah lagi kumpul, dan di masjid rupanya bersatu di situ di dalam majelis antara orang mukmin sama orang munafik ini. Dan sudah kita jelaskan dari awal perang Tabuk, kalau hakikatnya perang ini adalah antara muslimin dengan siapa? Munafik, ya. Maka Nabi SAW naik di atas mimbar setelah tahmid dan salawat, lalu beliau membongkar satu persatu kedok munafik yang hadir di masjid. Nabi SAW mengatakan setelah tahmid dan salawat, wahai sekalian manusia, di antara kalian ada munafik yang harus kalian kenal mereka. Siapapun yang aku sebutkan namanya, segera berdiri. Maka mulailah Nabi SAW menyebut satu persatu, berdiri wahai fulan, berdiri wahai fulan, berdiri wahai fulan, sampai Nabi menyebutkan 36 orang. Dan ini 36 orang semuanya pimpinan-pimpinan munafik. Satu-satunya Nabi tidak sebut adalah Abdullah bin Abi Salul. Kenapa nggak disebut? Karena satu Madinah sudah tahu kalau dia pimpinan munafik. Iya, orang-orang semua sudah tahu kalau Abdullah bin Salul itu adalah pimpinan sama dengan Abu Amir al-Fasiq. Itu sudah ketahuan. Jadi ini hadir di masjid ini, yang banyak muslimin tidak tahu. Mereka berteman, tetangga, teman bisnis, tapi orang munafik. Pada saat itu Umar bin Khattab kebetulan telat datang ke masjid. Tidak tahu apa yang terjadi di masjid nih. Umar pas masuk depan pintu, ada satu orang lagi menangis di depan pintu. Kata Umar, kenapa kau menangis? Kenapa gak masuk ke dalam? Dia bilang, Rasulullah SAW menghitungku salah satu dari munafik. Langsung Umar mengatakan, semoga Allah menghukummu. Kenapa selama ini kau menyembunyikannya gitu. Maka seluruh orang munafik waktu itu syok berat di Madinah karena kebongkar. Orang yang tadinya tetangga nggak tahu sudah tahu sekarang. Seluruh orang tahu, oh ini munafik, orang munafik. Dan vonis Nabi SAW, sebagian ulama mengatakan vonis yang menandakan mereka bukan orang yang akan taubat, tapi orang yang sudah divonis. Kalau orang yang masih belum ditunjuk, mungkin masih ada jeda dia taubat. Ini berarti orang-orang tidak taubat ini. Ini berat sekali. Maka pimpinan mereka, Abdullah bin Abi Salul, gara-gara kejadian tersebut sakit parah. Ya, dia terganggu sekali. Karena teman-temannya orang-orang munafik ini sudah tidak mau lagi disuruh oleh dia. Merasa ketakutan dengan muslimin. Bisa tiba-tiba disuruh bunuh. Apa saja yang dia ketakutan sendiri. Walaupun Nabi SAW tidak suruh bunuh mereka. Waktu Abdullah bin Abi Salul sakit parah, dia pun mengirim surat kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, datanglah jenguk aku. Nabi SAW datang, datang ke rumahnya. Begitu datang, Nabi SAW begitu masuk, ya, duduk di sebelahnya. Lalu yang pertama diucapkan sama dia, bukan minta maaf sama Nabi, bukan mengucapkan syahadat yang tulus, sudah mau mati nih. Dia masih mengatakan, mana para sekutuku kaum Yahudi? Coba mereka ada di sisiku sekarang, pasti mereka akan menghiburku. Karena dia dulu sekutu sama Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Kainuqa yang diusir semua oleh Nabi SAW dari Madinah, akhirnya lari ke Khaybar. Di Khaybar pun mereka dikalahkan. Nabi SAW berkata kepadanya, bukankah aku telah melarangmu mencintai Yahudi? Nabi SAW ingatkan. Abdullah menjawab, As'ad ibn Zurarah, ada salah satu orang dari sukunya radhiyallahu anhu, ini sahabat Nabi yang pertama kali mendirikan Jumat di rumahnya di Madinah. Kalau masih ingat dulu, ada 40 orang yang sholat bersama di rumahnya. Kata dia, As'ad ibn Zurarah satu suku sama aku, membenci Yahudi tidak bermanfaat buat dia. Dia tidak yakin kalau As'ad ini sudah meninggal dan sudah masuk surga, ini orang mukmin. Bagi dia rugi kenapa benci orang Yahudi. Abdullah lalu berkata, wahai Muhammad, maksudnya Abdullah bin Abi Salul, bin orang munafik, aku akan meninggal dunia. Dia tahu dirinya akan mati. Aku ingin saat akan meninggal dunia engkau mengkafaniku dengan bajumu ini dan sholatilah jenazahku secara langsung. Nabi SAW mengatakan, baiklah kalau gitu. Sempat Nabi SAW mengajak, menyadarkan, ya, dengan perbaikilah syahadat, dinasihati dengan baik. Dia tetap mengatakan, hai Muhammad, sudahlah, ini bukan saatnya berdebat. Jadi dia tetap alihkan pembicaraan. Intinya dia meninggal, akhirnya tidak sempat bersyahadat. Saat Abdullah wafat dan Nabi SAW mengumpulkan muslimin untuk mensolati Abdullah ini, maka Umar bin Khattab lalu mendatangi Nabi SAW di masjid. Kalau terkenal Abdullah bin Abi Salul itu mati, pimpinan munafik, dibawa ke masjid, Nabi SAW mau salati.
Umar datang lalu mengatakan, wahai utusan Allah, jangan anda solati orang ini, jelas munafik. Ya. Nabi SAW menjawab Umar, wahai Umar, Allah masih memberiku pilihan memohon ampun untuk mereka atau tidak. Ada ayat Al-Quran seperti itu. Umar mengulangi lagi seraya menahan tubuh Nabi SAW. Sampai kata Umar, saya tidak tahu kenapa saya berperilaku begitu tegas dengan Nabi. Sampai aku memegang pundak Nabi SAW dan mengatakan, wahai utusan Allah, Allah telah melarang anda mensolati munafik, jangan disolati. Nabi SAW tetap menjawab, aku memohon ampun untuknya, hai Umar, walaupun 70 kali. Jadi ini saking cintanya Nabi SAW dengan umatnya. Yang penting orang ini pernah syahadat, masalah dia bohong tidak, urusan dia sama Allah gitu. Ya. Umar lalu berkata, aku benar-benar tidak tahu kenapa pada saat itu aku sangat tegas terhadap Nabi SAW, dan ternyata pada saat itu pun turun firman Allah SWT. Jadi Nabi SAW solati jenazahnya Abdullah bin Abi Salulin, gitu kan? Tapi turun firman Allah mengingatkan Nabi SAW. Surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 80. Ya. Bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Kau memohon ampun untuk mereka, hai Muhammad, dan tidak memohon ampun bagi mereka sama saja. Kendati pun kau memohon ampun bagi mereka 70 kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Yang demikian itu karena mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Artinya jelas dari ayat ini, teman-teman sekalian, ulama sepakat kalau ini turun kepada Abdullah bin Abi Salul. Kalau dia dipastikan kafir dan akan menjadi penghuni neraka. Dan mulai semenjak itu seluruh orang munafik dilarang solati oleh kaum muslimin. Kalau jelas kemunafikannya terbukti, nggak boleh disolati. Karena ini perintah Allah SWT. Maka tadi saya sebutkan juga bagaimana Nabi bagaimana para sahabat melihat kalau setelah Nabi SAW meninggal, kalau ada orang meninggal di Madinah, dilihat Hudzaifah solati nggak. Kalau Hudzaifah tidak solati berarti munafik. Mereka nggak solati juga. Karena itu perintah Nabi SAW. Pada tahun 8 Hijriah, ya, Nabi SAW memerintahkan, tahun 9 Hijriah. Pada tahun 9 Hijriah, Nabi SAW memerintahkan Abu Bakar untuk memimpin haji dari Madinah. Dan pada saat Abu Bakar radhiyallahu anhu baru saja meninggalkan Madinah, turun kepada Nabi SAW 22 ayat dari surah At-Taubah. Jadi surah At-Taubah ini turunnya teracak. Ayat ini dulu, ayat ini dulu, ayat ini. Seperti yang kita sebutkan itu sebenarnya itu urutannya. Nanti Nabi SAW yang diperintahkan oleh Allah untuk meletakkan ini ayat pertama, ini ayat kedua, ini ayat ketiga, ini ayat ke-60. Jadi seperti itulah. Pada saat Abu Bakar radhiyallahu anhu diutus oleh Nabi SAW untuk memimpin haji di tahun 9 Hijriah setelah pulang dari perang Tabuk itu, baru saja Abu Bakar keluar menuju ke Mekah, masih di tengah jalan, maka turunlah 22 ayat pertama dari surah At-Taubah secara berurutan. Dan ini satu-satunya surah dalam Al-Quran yang tidak dimulai dengan basmalah. Tidak ada bismillahnya. Semua yang surah lain ada bismillahnya. Dan ini tentu ada penjabaran para ulama. Ada yang mengatakan memang karena surah ini adalah surah yang sangat tegas memutus hubungan dengan orang-orang musyrik Mekah dan siapapun orang kafir yang telah melanggar perdamaian dengan kaum muslimin. Ayatnya adalah, saya bacakan 22 ayat ini, surah At-Taubah ayat 1 sampai ayat 22. Dari pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat satunya, bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladina ahadtum minal musyrikin. Inilah pernyataan pemutusan, kata Allah, hubungan dari Allah dan Rasulnya yang dihadapkan kepada semua orang-orang musyrik yang kalian kaum muslimin telah mengadakan perjanjian dengan mereka, orang-orang musyrik Mekah. Karena ada kesepakatan Hudaybiyah, ya, orang Islam gak boleh masuk, perdamaian 10 tahun, gak boleh perang, itu semua dibatalin sama Allah karena mereka berkhianat. Ayat 2-nya, fasihu fil ardi arba'ata ashhur, fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghairu mu'jizillahi wa anna Allah mukhzil kafirin. Maka berjalanlah kalian, hai kaum musyrikin, di muka bumi selama 4 bulan. Artinya masih ada waktu 4 bulan untuk kalian di Mekah. Setelah itu gak ada perdamaian, gak ada lagi jaminan bisa dibunuh oleh kaum muslimin. Dan ketahuilah bahwa sungguhnya kamu tidak akan dapat melemahkan Allah. Bagaimanapun kalian atur strategi perang, tidak akan bisa menang. Dan sungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.
Tentu di sini ada pendapat sebagian ulama tafsir yang mengatakan ayat 2 ini, sebelum turunnya ayat ini ada perjanjian damai antara Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang musyrik. Di antara isi perjanjian tersebut adalah tidak ada peperangan antara Nabi SAW dengan orang-orang musyrik, dan bahwa kaum muslimin diperbolehkan berhaji ke Mekah dan tawaf di Ka'bah. Allah Maha Suci membatalkan perjanjian itu dengan mengizinkan kepada kaum muslimin memerangi mereka kembali, dan turunnya ayat ini menandakan kaum musyrikin hanya diberikan waktu 4 bulan dari turunnya ayat ini mendapat jaminan. Setelah itu sudah tidak ada lagi. Ayat 3, wa adzanu minallahi wa rasulihi ilan nasi yawmal hajjil akbari anna allaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh fa in tubtum fahuwa khairun lakum wa in tawallaitum fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa basyiril ladina kafaru bi'adzabin alim. Dan inilah suatu pemakluman atau informasi yang disampaikan dari Allah dan Rasulnya kepada umat manusia pada haji akbar. Ya, artinya haji yang dikerjakan pada saat itu, ya, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Jadi informasi ini harus segera diinformasikan di musim haji. Pada saat itu Abu Bakar lagi menuju ke musim haji. Turun ayat ini, Allah perintahkan Rasulnya Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada seluruh jemaah haji peraturan ini, karena manusia lagi kumpul pada saat itu. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, maka bertobat jauh lebih baik buat kalian, kata ulama tafsir, masuk Islam. Dan jika kalian berpaling, maka ketahuilah bahwasanya sesungguhnya kamu tidak dapat melemahkan Allah, dan beritakanlah kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Di sini tentu ada perbedaan pendapat ulama tentang masalah haji akbar. Yang dimaksud sini ada yang mengatakan hari Nahar, ya, hari Idul Adha. Ada yang mengatakan hari Arafah. Yang dimaksud di sini haji akbar adalah haji yang terjadi pada tahun 9 Hijriah. Ayat 4, illal ladzina ahadtum minal musyrikin thumma lam yanqusukum syai'an wa lam yudahiru 'alaikum ahadan fa'atimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim innallaha yuhibbul muttaqin. Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka, dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun dari isi perjanjianmu itu, dan tidak pula mereka membantu seseorang yang memusuhi kalian, maka terhadap mereka penuhilah janjinya sampai batas waktu yang telah disepakati, maksudnya 4 bulan. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Ayat 5-nya, فَإِذَا انْصَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Ayat ini tegas sekali bagi orang-orang musyrik Mekah. Selama ini mereka siksa umat Islam, sekarang Allah suruh umat Islam menyiksa mereka kalau sudah lepas daripada perjanjian 4 bulan itu. Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, ya, adalah 4 masa waktu bulan ditangguhkan untuk orang-orang musyrik. Tepatnya 10 Zulhijjah turun ayat ini sampai 10 Rabiul Akhir. Ini 4 bulan, ya, Zulhijjah, kemudian Muharram, Safar, Rabiul Awal, ya, 10 Rabiul Akhir, 4 bulan pas, 10 Zulhijjah sampai 10 Rabiul Akhir. Maka perangilah orang-orang musyrik itu di mana saja kalian jumpai. Di mana saja kalian temukan orang musyrik Mekah, perangi mereka, tangkap mereka, kepung mereka, dan intai mereka di tempat pengintian. Cari di mana mereka sembunyi, tangkap, hukum, boleh dibunuh. Ini orang-orang musyrik Mekah, ya, pada saat itu. Jika mereka bertaubat, mereka masuk Islam, mendirikan sholat, menunaikan zakat, maka berilah kebebasan untuk mereka berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya tidak ada pilihan, masuk Islam atau dibunuh selama 4 bulan. Ayat 6-nya, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajiru hatta yasma'a kalamallahi thumma ablighu ma'manah dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Dan jika seorang dari orang-orang musyrik itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengarkan firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikianlah itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. Artinya kalau ada orang musyrik setelah turun ayat ini minta perlindungan, hai Muhammad, lindungi saja. Datang ke Madinah, tolong saya mau tinggal, atau minta di Mekah saya membutuh waktu, silakan, tapi sampai 4 bulan itu lindungi mereka dan perdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan mereka bisa dapat petunjuk. Ayat 7-nya, kaifa yakunu lil musyrikina ahdun indallahi wa inda rasulihi illa alladhina ahadtum indal masjidil haram famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin.
Bagaimana bisa ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram, artinya Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, tidak berkhianat, hendaklah kamu berlaku lurus pada mereka juga. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Artinya, arti ayat ini, andai saja mereka tidak berkhianat, ya, karena kita sudah tahu ada pengkhianatan suku Bakr, ya, yang merupakan sekutunya Quraisy, dan Quraisy juga ikut-ikut membunuh suku Khuza'ah pada saat itu, ya. Kalau mereka tidak lakukan itu, maka mereka aman. Muslimin pun disuruh patuh selama 10 tahun perdamaian. Tapi karena mereka berkhianat, maka terputuslah semua itu. Allah jelaskan di ayat 7 ini kenapa Allah membatalkan perdamaian dengan Quraisy. Ayat 8-nya, kaifa wa in yadhharu 'alaikum la yarqubu fikum illa wala dhimmah yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum wa aktsaruhum fasiqun. Bagaimana bisa ada perjanjian dari sisi Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrik, padahal jika mereka memperoleh kemenangan terhadap kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan terhadap kamu dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Kalau mereka menang, mereka punya peluang, mereka akan menyerang kalian. Mereka berkhianat. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulut mereka saja. Kita damai, tapi bohong. Sedangkan hati mereka menolak, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji. Jadi perlu kita garis bawahi, ya, waktu Nabi SAW masuk ke Mekah, beliau tidak mewajibkan masyarakat masuk Islam, pilihan. Silakan mau masuk Islam, silakan. Tapi yang dalam keadaan musyrik harus keluar maksimal 4 bulan. Termasuk salah satu tokoh mereka Safwan bin Umayyah bin Khalaf, yang akhirnya masuk Islam. Nabi SAW berikan 4 bulan. Dan sempat waktu perang Hunain, Nabi SAW meminjam dari dia baju perang, pedang, perisai dan seterusnya. Ayat 9-nya, Ishtaru bi ayatillahi thamanan qalilan fasaddu an sabilihi innahum sa'a ma kanu ya'malun. Mereka menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sungguhnya amat buruk apa yang mereka kerjakan itu. Jadi orang-orang musyrik tahu ini adalah ayat-ayat Allah, tapi mereka memperjualbelikan, tidak mau menerima hanya karena urusan dunia, hanya karena gengsi, malu, merasa kenapa harus ikuti Nabi SAW. Yang lebih tua merasa Muhammad lebih muda, yang lebih kaya merasa lebih kaya, dan seterusnya. Ayat 10-nya, la yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimmah wa ulaika humul mu'tadun. Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang-orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian, dan mereka itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Ayat 11-nya, fa in tabu wa aqamus salata wa atauz zakata fa ikhwanukum fid din wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Jika mereka bertaubat, sekali lagi mereka masuk Islam, mendirikan solat, menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara-saudara kalian seagama, dan kami menjelaskan ayat-ayat ini bagi kaum yang mau mengetahui. Artinya, kalau mereka sudah masuk Islam, walaupun mereka dulu buruk memerangi umat Islam, tetap diterima. Ya. Kasus seperti Abu Sufyan, istrinya Hindun dari orang Jumain sudah masuk Islam, dulu perangi Islam, tapi setelah masuk Islam Nabi SAW terima itu. Ayat 12-nya, wa in nakathu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu aimmatal kufri innahum la aymana lahum la'allahum yantahun. Jika mereka merusak sumpah janji sesudah mereka berjanji dan mereka mencercah agamamu, Islam dihina, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang kafir itu, karena sungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, agar mereka supaya mereka berhenti. Itu terjemahnya begitu, agar supaya mereka berhenti. Artinya sampai mereka tidak lagi memerangi muslimin. Ayat 13, ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum. Saya ulangi, ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasul wa hum bada'ukum awwala marrah atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin. Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak sumpah janji itu? Bukankah mereka yang merusak janji pertama? Padahal mereka telah keras kemauannya untuk mengusir Rasul, dan mereka yang pertama kali memerangi kalian, orang-orang Mekah. Mengapakah kamu takut kepada mereka, padahal Allah yang berhak untuk kamu takuti jika kamu benar-benar orang yang beriman. Ayat 14, qatiluhum yu'adzibuhumullahu biaidikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Perangi mereka, niscaya Allah akan menghancurkan mereka dengan perantara tangan-tanganmu, dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.
Yang kata para ulama, ayat 14 ini andai saja kaum muslimin sedang terzalimi dan mereka melawan tulus karena Allah, Allah pasti akan berikan kemenangan dan Allah akan membunuh musuh-musuh mereka sebagaimana ayat ini menjelaskan. Ayat 15, wa yudhib ghaidha qulubihim wa yatubullahu ala man yasha wallahu alimun hakim, dan menghilangkan panas hati orang-orang beriman, ya, artinya jengkelnya, dan Allah menerima taubat orang-orang yang dikehendaki. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Artinya dengan melawan tulus ikhlas karena Allah, Allah akan berikan ketenangan jiwa dengan kemenangan. Ayat 16, am hasibtum an tutraku walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa lam yattakhidhu min dunillahi wala rasuli walam yattakhidhu min dunillahi wala rasuli wala mu'minina walija wallahu khabirum bima ta'malun. Apakah kau mengira bahwasanya kamu akan dibiarkan sedangkan Allah belum mengetahui dalam kenyataan orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil menjadi teman yang setia selain Allah. Maksudnya tidak memilih jalan Allah, tidak memilih kecuali jalan Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat 17, maka lil musyrikina ay ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufur ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah. Nggak boleh orang musyrik jadi pengurus masjid. Nyumbang pun kadang-kadang ini masih dibahas oleh para ulama, gitu. Apalagi kalau sampai ke visa fasilitas masjidnya, gitu, yang diterima dari kaum muslimin. Tidak pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid-masjid Allah. Ulama mengatakan memakmur jadi pengurus ataupun membiayai masjid itu. Sedang mereka mengakui bahwa diri mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya dan mereka kekal di dalam api neraka. Ayat 18, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta tetap mendirikan solat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah, maka mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ayat 19, aj'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah wallahu la yahdil qaumal zalimin. Apakah kalian mengira, apakah orang-orang yang memberi minuman, orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram, kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Nggak bisa sama antara orang musyrik, walaupun mereka kasih minum dan makan jemaah haji dulu di zamannya mereka urus Ka'bah, tidak akan sama dengan orang beriman kepada Allah hari kemudian dan berjihad di jalan Allah. Mereka tidak sama di sisi Allah dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Artinya Allah tentu menerima amal dari orang-orang yang beriman. Ayat 20-nya, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Ayat 21, yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Tuhan mereka menggembirakan mereka dan memberikan rahmat daripadanya, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal. Ayat 22-nya, khalidina fiha abada innallaha indahu ajrun azim. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Ya. Tadi saya sebutkan 22 ayat ya, yang saya temukan ada 24, maaf, ada keliru. Jadi kita tambah 2 ayat lagi. 24 ayat turun, kita tambah 2 ayat. Ayat 23-nya, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman wa may yatawallahum minkum fa ulaika humudz zalimun. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu menjadi walimu, artinya tempat kamu bergantung, jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan. Dan siapa di antara kalian yang menjadikan mereka wali, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Siapa yang tetap bergantung pada orang kafir walaupun dia disuruh tinggalkan agamanya, tetap dia ikuti, maka ini berarti orang-orang yang zalim. Terakhir ayat 24-nya, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili fatarabbasu
Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah hai Muhammad, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu sedang kumpulkan dan usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, rumah-rumah yang mewah, adalah lebih kau cintai daripada Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Terus saja surah At-Taubah ini terlengkapkan pada saat itu teman-teman sekalian. Kalau antum kembali membaca juga, kita lihat dari ayat 38 sampai ayat 60, semuanya ini berisikan tentang cerita kejadian-kejadian itu. Ya, sebagian potongan-potongnya sudah kita bacakan tadi, ya. Sudah kita bacakan tadi pada saat di awal-awal sebab-sebab turunnya gitu. Tapi di sini ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi tentang penekanan itu. Saya lanjutkan ayat tapi berbeda dari ayat 38 sampai ayat 60 surah At-Taubah untuk melengkapkan apa yang kita bahas, ya. Tentu tadi 24 ayat yang turun pada saat perintah untuk haji, ya. Nanti kita akan lanjutkan setelah baca ayat-ayat ini bagaimana Nabi SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menyampaikan ayat ini di musim haji. Saya bacakan dulu untuk melengkapkan bahasan tentang perang Tabuk ini dalam surah At-Taubah, masih surah At-Taubah tapi ayat 38 sampai 60 juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum firu fi sabilillahi thaqaltum ilal ard araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil." Ini juga turun di perang Tabuk. Hai orang-orang beriman, apakah sebabnya bila dikatakan kepada kalian berangkatlah berperang pada jalan Allah, kalian masih merasa berat dan ingin tinggal di rumah kalian? Apakah kalian puas dengan kehidupan dunia sebagai ganti kehidupan akhirat? Tanda tanya. Padahal nikmatan dunia itu dibandingkan dengan akhirat hanyalah sedikit sekali. Tinggal tunggu masuk medan perang, ditusuk oleh musuh, selesai. Kita akan dapatkan kehidupan yang abadi di sana. Ayat 39. Illa tanfiru yu'adzibukum azaban aliman wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a wallahu ala kulli syai'in qadir. Subhanallah, ini Allah kayak bicara sama kita teman-teman. Ya, memang betul penyampaian Allah ini. Jika kamu tidak berangkat berperang, ada jihad, tidak mau pergi, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan digantikan kamu dengan kaum yang lain yang siap berjihad, dan kamu tidak akan dapat memberi kemudaratan kepada Allah sedikit pun. Kalau Allah susahin hidupmu, kau tidak akan bisa melawan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat 40. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Jikalau kalian tidak ada yang menolong Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguhnya Allah telah menolongnya. Ingatlah ketika orang-orang kafir musyrik Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan ulama menjadikan ayat ini satu-satunya sahabat yang disebutkan kalimat suhbanya, idh yaqulu li sahibihi, hanya Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam Al-Quran disebutkan. Di waktu dia Muhammad SAW menyebutkan kepada sahabatnya, Abu Bakar, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan keterangannya kepada Muhammad, wahyunya, dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak bisa melihatnya. Dan Al-Quran menjadikan orang-orang kafir itu yang rendah, serta kalimat Allah itu yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat 41. Infiru khifafan wa thiqala. Infiru khifafan wa thiqaran wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat dalam berjihad, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Pasti akan lebih membahagiakan, lebih menenangkan, dan menolong agama Allah, serta balasannya juga besar di akhirat. Ayat 42. Lau kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat alaihimush syuqqa wa sayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadibun. Kalau yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperoleh, urusan dunia dan perjalanan yang tidak jauh, ya,
maka pasti mereka akan mengikutimu. Tapi tempat yang dituju itu amat sangat jauh. Tadi Tabuk jauh sekali buat mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, jikalau kami sanggup tentu kami berangkat bersamamu hai Muhammad. Mereka membinasakan diri mereka sendiri karena mereka sumpah palsu dan akhirnya tidak ikut jihad. Dan Allah mengetahui bahwa sungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta. Ayat 43, afallahu anka lima adzinta lahum, afallahu anka lima adzinta lahum hatta yatabayyana lakal ladina sadaqu wa ta'lamal kadhibin. Ini tadi ayat sudah kita baca. Di sini Allah mengatakan semoga Allah memaafkanmu hai Muhammad. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka untuk tidak berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar dalam keuzurannya dan sebelum kamu mengetahui siapa di antara mereka yang berdusta. Ayat 44, la yasta'dhinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu alimun bil muttaqin. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berjihad. Mereka pasti semangat untuk berperang. Mereka akan jihad dengan harta dan diri mereka dan Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa. Ayat 45, innama yasta'dhinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Sesungguhnya yang suka minta izin kepadamu untuk tidak jihad hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian dan hati mereka ragu-ragu, karena itu mereka selalu bimbang dalam keraguannya. Ayat 46, walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddatan walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila qu'udu ma'al qa'idin. Dan jika mereka betul-betul mau berangkat, mereka cuma dusta dengan sumpahnya, demi Allah, tentulah mereka mempersiapkan atau menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu, tapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama dengan orang-orang yang tinggal. Ayat 47, lau kharaju fikum. Ini Allah jelaskan kenapa Allah menganggap lebih baik orang munafik tidak usah ikut, karena berbahaya bagi kaum muslimin. Kalau seandainya mereka izin lalu Nabi bilang enggak boleh, harus ikut, maka itu berbahaya. Kata Allah di ayat 47, lau kharaju fikum ma zadukum illa khabalan wala awda'u khilalakum yabgunakumul fitnata wa fikum samma'una lahum wallahu alimun bil zalimin. Jika mereka berangkat bersama-sama kalian atau bersama-sama kamu, niscaya mereka tidak menambah kamu selain dari kerusakan belaka, dan tentu mereka akan bergegas maju ke muka di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di antara kamu. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang amat suka mendengarkan perkataan mereka dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Ya. Ini Allah bongkar semua kedoknya. Ayat 48, laqad ibtaghaul fitnata min qablu wa qallabu lakal umura hatta ja'al haqq wa dhahara amrullahi wa hum karihun. Sesungguhnya dari dahulu mereka telah mencari-cari kekacauan dan mereka mengatur berbagai macam tipu daya untuk merusakmu, hingga datanglah kebenaran pertolongan Allah atau pertolongan Allah dan menanglah agama Allah, padahal mereka tidak menyukainya. Ayat 49, wa minhum may yaqulu dhanli wa la taftinni ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Ini tentang kisah tadi Al-Ja'd bin Qais. Dia bilang, dan di antara mereka kata Allah ada yang mengatakan, berilah aku izin tidak pergi berperang dan jangan kamu menjadikan aku terjerumus dalam fitnah. Fitnah wanita-wanita tadi Romawi, ya. Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus dalam fitnah dan sungguhnya jahannam itu benar-benar meliputi orang-orang kafir. Ayat 50, in tusibka hasanatun tasu'hum wa in tusibka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qablu wa yatawallaw wa hum farihun. Ini Allah bongkar kedua orang-orang munafik. Kata Allah SWT kepada Nabi SAW, jika kamu mendapat satu kebaikan, maknanya kemenangan, mereka tidak senang. Orang-orang munafik itu sakit hati, jengkel, kenapa umat Islam menang, kenapa umat Islam berhasil. Dan jika kamu ditimpa sesuatu bencana, maka mereka berkata, kalau kalah dalam peperangan, mereka bilang, sesungguhnya kami sebelumnya telah memperhatikan urusan kami. Maksudnya kami sudah tahu nih akan kalah, makanya kami enggak ikut. Dan mereka berpaling dengan rasa gembira. Ayat 51, qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah hai Muhammad kepada mereka, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Menang atau kalah, Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah orang-orang beriman bertawakal. Ayat 52, qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakumullahu bi'adzabin min indihi aw biaidina fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun. Katakanlah kepada mereka orang munafik, tidak ada yang kalian tunggu-tunggu bagi kami kecuali salah satu dari dua kebaikan. Maksudnya kami ini ikut perang,
Kalau mati, mati syahid. Kalau tidak berarti menang. Apakah itu yang kalian tunggu dari kami? Itu memang yang kami kejar. Dan kami menunggu-nunggu bagi kalian, hai orang munafik, bahwa Allah akan menimpakan kepada kalian adab yang besar dari sisinya. Sebab itu tunggulah, sesungguhnya kami juga menunggu bersamamu. Tunggu ajal datang, hari kiamat datang, kalian akan lihat sendiri nanti hasilnya. Ayat 53-nya, Qul anfiqu taw'an aw qarhan lan yutaqabbala minkum innakum kuntum qauman fasiqin. Katakanlah hai Muhammad, nafkahkanlah hartamu baik dengan sukarela ataupun dengan terpaksa, namun nafkah itu sekali-kali tidak akan diterima dari kamu, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik. Maksudnya orang munafik, mau banyak mau sedikit yang dikeluarkan tetap tidak ada manfaatnya. Ayat 54, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasuli wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wala ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wala yunfikuna illa wa hum karihun. Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkah mereka, karena mereka coba mau berinfak, Nabi SAW tolak. Mulai sekarang tidak lagi munafik terlibat dalam masalah sedekah, melainkan karena mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak mengerjakan solat, melainkan dengan malas, dan tidak pula menafkahkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan. Ayat 55-nya, ini peringatan buat Nabi SAW, peringatan buat kita semua. Jangan terpengaruh karena titelnya, mobilnya, hartanya, jabatannya, gak usah terpengaruh. Kalau orang munafik ya tetap munafik. Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaka anfusuhum wa hum kafirun. Jangan pernah hai Muhammad harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu, membuat kau kagum. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan memberi harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia. Akan sulit, ya, kena penyakit berat, anak-anaknya nakal, mengganggu mereka, dan kelak akan melayang nyawa mereka, akan dicabut ruhnya, sedang mereka dalam keadaan kafir. Ayat 56-nya, wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun. Dan mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwasanya sungguhnya mereka termasuk golonganmu, umat Islam, padahal mereka bukanlah dari golonganmu, akan tapi mereka adalah orang-orang yang sangat takut kepadamu. Jadi mereka jadi munafik selain mau memerangi Islam karena mereka takut. Kalau mereka terang-terangan kafir, takut diperangi oleh kaum muslimin, ya. Ayat 57-nya, lau yajiduna malja'an aw magharatin aw muddakhalan lawallau ilaihi wa hum yajmahun. Jika mereka memperoleh tempat perlindungan atau gua-gua atau lubang-lubang dalam tanah, niscaya mereka pergi kepadanya dengan secepat-cepatnya. Karena takutnya sama kalian kaum muslimin, mereka bisa sembunyi. Jadi mereka cuma tahu bicara dengan lisan. Ayat 58-nya, wa minhum may yalmizuka fis shadaqati fa in u'tu minha radu wa in lam yu'tu minha idahum yaskhatun. Dan di antara mereka ada orang-orang yang mencelamu hai Muhammad tentang distribusi zakat, ya, sedekah yang dikeluarkan. Jika mereka diberi sebagian daripadanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebagian daripadanya, serta-merta mereka marah. Ayat 59, walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu wa sayu'tina Allahu min fadli wa rasuli sayu'tina Allahu min fadli wa rasuli inna ila Allahi ragibun. Jika saja mereka sungguh-sungguh ridho dengan apa yang diberikan Allah dan Rasulnya kepada mereka, dan mereka berkata cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan sebagian dari karunia-Nya, dan demikian pula Rasulnya, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah, tentulah demikian itu lebih baik bagi mereka. Artinya kalau mereka beriman. Lalu ayat terakhir, ayat 60 dari surah Taubah ini tentu tentang orang-orang yang penerima zakat, ya. Allah SWT turunkan mengatakan innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Ini Allah sebutkan 8 golongan. Fakir adalah orang yang tidak tahu mau makan apa hari itu, apalagi besok. Namanya fakir, susah sekali hidupnya. Orang-orang miskin, yang kedua, orang miskin punya pendapatan tapi kurang, ya. Kemudian yang ketiga, pengurus-pengurus zakat, amil zakat. Yang keempat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, dia masih lemah bisa murtad. Yang kelima, memerdekakan budak. Yang keenam, orang-orang yang terlilit hutang. Yang ketujuh, untuk jihad di jalan Allah. Dan yang kedelapan adalah orang-orang yang terputus jalan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nabi SAW, teman-teman sekalian, kita kembali ke sejarah kita.
Setelah menerima 24 ayat pertama atau At-Taubah ini, beliau mengatakan, demi Allah, harus yang menyampaikan ini ke masyarakat Mekah dan jemaah haji salah seorang dari kerabatku. Maka Nabi SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyusul dan bergabung dengan kafilah Abu Bakar yang sedang menuju haji. Pada saat Ali tiba di kafilah Abu Bakar, kafilah haji belum sampai ke Mekah, maka Abu Bakar bertanya, karena tahu kedudukan Ali bin Abi Thalib sebagai sepupu Nabi, anak mantu Nabi radhiyallahu anhu ajma'in, maka Abu Bakar bertanya, apakah engkau diutus memimpin kafilah atau hanya ikut kafilah ini? Artinya kalau kau diutus sebagai pemimpin, silakan pimpin. Karena sekarang Abu Bakar sebagai pemimpin. Ali menjawab, aku diperintahkan oleh Nabi SAW bergabung dalam rangka menyampaikan ke penduduk Mekah dan seluruh jemaah haji ayat-ayat 24 ayat pertama yang turun dari surah At-Taubah. Maka setiap kali jemaah haji berkumpul, waktu tiba di Mekah, Abu Bakar mengizinkan Ali radhiyallahu anhu menyampaikan ayat-ayat At-Taubah tadi. Siapapun yang belum sempat mendengar, maka disusul oleh Ali bin Abi Thalib, dicari. Mungkin ada yang belum dengar, di Mina, di Arafah, di Muzdalifah, dicari. Ali berkata, siapapun yang tidak sempat mendengar setelah khutbah Abu Bakar, baik itu di Arafah, di Mina, penyampaianku, maka aku berputar-putar di antara jemaah haji untuk menyampaikan amanah dari Nabi SAW. Setiap kali Ali selesai membaca 24 ayat At-Taubah tadi sebagai peringatan terputusnya hubungan antara orang-orang musyrik Mekah dengan Nabi SAW dan muslimin, dan mulai sekarang mereka cuma punya batas waktu aman 4 bulan, maka Nabi SAW menyampaikan pesan kepada Ali. Setelah baca ayat, sampaikan pesan ini. Selalu sampaikan kepada jemaah haji. Baca ayat, belum sampaikan pesan ini. Pesannya adalah, tidak akan masuk surga kecuali seorang muslim. Mustahil agama lain, muslim saja. Dan tidak ada lagi tawaf di Ka'bah mulai hari ini dalam keadaan telanjang. Karena dulu mereka tawaf di Mekah telanjang, kan syaratnya dulu di Mekah kalau tawaf harus pakai baju dari Mekah. Kalau orang tidak mampu beli, dia tawaf di Ka'bah telanjang. Ya, ini salah satu tradisi mereka. Di situ dihapus oleh Nabi SAW. Tidak ada lagi tawaf telanjang. Serta siapapun yang memiliki kesepakatan damai dengan Nabi SAW, maka keamanannya sampai batas kesepakatannya. Setelah tahun ini, tidak ada lagi seorang pun selain muslim dari musyrik yang boleh haji. Terakhir ini haji mereka. Tidak ada lagi haji sekarang. Orang Islam saja yang boleh. Dan siapa yang tidak memiliki kesepakatan, maka batas waktunya di Mekah hanya 4 bulan dari sekarang. Setelahnya tidak ada lagi keamanan bagi mereka. Dan ini tentu teman-teman sekalian, inti daripada penyampaian ini, pembatalan akad Hudaybiyah. Dan ini pentingnya dalam Islam, setiap muslim peduli dengan masalah akad. Jadi antum utang piutang, apa saja, akad. Ya, usahakan ada akad. Kalau tertulis jauh lebih baik. Ya, itu diambil dari kesepakatan Hudaybiyah. Dan kalau sudah tidak lagi berjalan, batalkan. Kita batalkan kesepakatan itu ya, dibatalkan. Sebagaimana Allah SWT membatalkan kesepakatan Hudaybiyah, walaupun mereka sudah berkhianat. Secara realita lapangan, mereka sudah berkhianat. Dan Nabi SAW sudah serang Mekah. Ya, itu secara otomatis sudah batal akadnya. Tapi Allah tetap menyuruh Nabi SAW untuk menyampaikan pembatalan itu. Ya, disampaikan secara lisan.